Selamat pagi teman-teman. Pagi teman-teman. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu lagi untuk ibadah bersama. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, apa kabarnya nih Kak Endang dan juga Kak Bayu? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, sehat dan semangat terus. Meskipun harus stay at home. Wah, betul. Kita harus tetap semangat. Dan jangan lupa ya, kita juga harus tetap mengucap syukur ya teman-teman untuk setiap kondisi di dalam hidup kita. Seperti kondisi pandemi saat ini yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Meskipun banyak hal yang membuat kita cemas, takut, dan juga khawatir, tapi kita harus tetap percaya nih bahwa semua yang terjadi sekarang ini ada di dalam rencananya Tuhan, dan semuanya ini akan indah pada waktunya. Betul sekali Kak Bella. Karena itu, yuk kita memuji Tuhan, menyatakan percaya dan taat kita kepada Allah dengan menyanyikan Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory is it on our way. While we do His good will, He'll abide with us still, and with all who will trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan, sehingga di pagi yang cerah ini kami dapat beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati jalannya ibadah hari ini, kiranya ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir acara. Ya Tuhan, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang telah mempersiapkan ibadah online kami setiap minggunya. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi mereka. Tuhan, berkati juga kiranya firman yang nanti akan diberikan oleh salah satu dari hamba-Mu, kiranya firman itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kak Endang, Kak Bella, lihat nggak berita tadi? Kenapa ya Tuhan izinin semua ini terjadi? Udah hampir 1 tahun loh. Bukan cuman korban jiwa aja yang berjatuhan. Kita juga sekarang, bukan cuman Indonesia aja, bahkan dunia mengalami kesulitan ekonomi.
Udah gitu nih, apalagi buat kita-kita yang masih sekolah, masih belajar, jadi susah gak sih? Karena semuanya harus lewat online, nggak tatap muka lagi. Pokoknya semua jadi susah deh. Sebenarnya aku nih ya, aku mau percaya kalau semua ini terjadi atas izin dan rencana Tuhan. Tapi ya kalau terus-terusan begini, gimana ya? Aku jadi ragu juga sih. Apa yang Kak Bayu katakan benar. Di tengah-tengah kondisi ini, sulit untuk kita melihat bahwa Tuhan itu tetap baik. Bahkan kita berpikir Tuhan pergi meninggalkan kita. Sadarkah kita, dengan adanya kejadian ini, kita semakin melihat bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya, terbatas dan tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh Tuhan sebagai sandaran dan pegangan hidup kita. Tanpa kita sadari, Tuhan masih memegang, menjaga, dan memelihara kita ciptaannya. Setuju nih sama Kak Endang. Jangan pernah merasa sendiri ya teman-teman ya. Tuhan gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Justru di berbagai kondisi, tantangan, pergumulan, dan percobaan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita naik nih ke level yang berikutnya. Tuhan mau membentuk dan memproses hidup kita asalkan kita mau untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Iman, yang menceritakan tentang perjalanan iman bangsa Israel. Sekalipun iman bangsa Israel ini tegar teguh, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka karena mereka adalah umat pilihan Allah. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Ku Berserah Kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku ditentang dan tak gentar. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Halo, shalom teman-teman Zebaut. Bener banget tuh yang dibilang sama Kak Bella, Kak Endang, juga Kak Bayu.
Mungkin di masa pandemi seperti ini, di masa yang tidak menentu, membuat kita khawatir atas masa depan kita, atas kesehatan kita, atas sekolah kita. Tapi mari yuk, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak khawatir, karena Tuhan yang menjaga kita, yang memelihara kita. Lebih lengkapnya, kita akan baca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hari ini kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan Roh Kudus menyertai kami, agar kami menjadi mengerti, dan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yuk, kita baca firman Tuhan hari ini dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Aku akan bukakan dan bacakan untuk kalian ya. Aku ulangi lagi. Di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Bukan hanya ini saja loh kejadian di mana bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan sampai mencobai Tuhan. Tuhan ada atau enggak di tengah kita, di sekitar kita. Seringkali bangsa Israel bersungut-sungut, padahal bangsa Israel sudah berkali-kali loh ditolong Tuhan. Coba kita flashback ke firman di minggu-minggu sebelumnya. Bangsa Israel diselamatkan dari tulah ke-10, anak sulung mati. Bangsa Israel ditolong Tuhan keluar dari tanah Mesir dengan membelah laut Seberau, sehingga dia bisa berjalan dan menyeberangi laut Teberau itu. Lalu Tuhan merubah air yang tadinya pahit menjadi manis di Mara dan Elim. Lalu mereka sudah bisa minum yang air pahit tadi menjadi manis, tapi masih saja dia bersungut-sungut saat mereka berjalan di padang gurun. Mereka kelaparan, sehingga Tuhan tetap baik. Tuhan memberikan roti mana pada pagi hari, dan juga burung puyuh pada sore hari. Tuhan sendiri yang memberikan. Sungguh baik kan Tuhan? Dan tiba di kejadian saat ini, di Mara dan Meriba, di mana bangsa ini bersungut-sungut lagi. Gak punya air untuk diminum. Sampai dia bilang, "Musa, kami haus, kami mau minum, kamu membunuh kami dengan kehausan ini." Wow, bangsa Israel lupa flashback kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah
mereka terima selama ini. Tapi Tuhan tetap baik. Tuhan berikan air itu. Musa disuruhnya untuk memukul gunung itu dan dari gunung itu keluar air. Dan mereka bisa minum. Nah, balik lagi ke kehidupan teman-teman. Kehidupan teman-teman mungkin saat ini di masa pandemi ini bingung. Bagaimana kita sekolah kalau misalnya online terus seperti ini? Bagaimana, apakah nanti ada rumor resesi di Indonesia? Bagaimana Tuhan memelihara kita? Stop, cukup di situ. Jangan khawatir. Jangan meragukan Tuhan kita yang sudah memelihara kita. Coba kita flashback ke belakang. Sudah banyak kan hal-hal yang Tuhan berikan di hidup kita. Kita bisa makan, menerima berkat jasmani dari Tuhan lewat orang tua kita. Kita bisa bersekolah di sekolah yang baik hanya oleh karena kasih Tuhan. Dan nih, Tuhan sudah memberikan kepintaran 10 kali lipat bagi orang yang takut akan Dia. Itu kata Daniel. Lalu di masa-masa seperti ini, kalau teman-teman khawatir atas masa depan teman-teman, atas apa yang doa teman-teman yang belum terjawab, stop, jangan khawatir, jangan meragukan Tuhan. Dari setiap kebaikan Tuhan yang sudah teman-teman terima, Tuhan hanya ingin satu, bahwa Tuhan ingin kalian taat sama Tuhan. Dan bagian dari ketaatan itu adalah tidak meragukan Tuhan, tidak mencobai Dia. Yuk kita belajar bersama-sama untuk tidak meragukan kesetiaan Tuhan, untuk tidak meragukan kebaikan dan kekuatan Tuhan. Mari kita belajar untuk tetap taat dan setia apapun kondisinya. Aku akan memutar sebuah video kesaksian tentang Inkyo, seorang Kristen dari Korea Selatan yang pertahankan imannya. Kisah ini di tahun 1940-an. Dan ini bisa menjadi refleksi untuk kehidupan kita. Mari kita saksikan. Dari tahun 1910 hingga 1945, warga negara Korea menderita di bawah penindasan orang-orang Jepang. Pada saat itu, orang-orang Kristen Korea memberontak dengan menolak untuk menyembah kuil-kuil Jepang, karena mereka melihat bahwa itu adalah penyembahan-penyembahan berhala. Hasilnya, orang-orang Kristen ditangkap dan disiksa oleh orang-orang Jepang. Di antara mereka, ada seorang penasehat yang bernama In Kyo Chae yang tinggal di Changguk Church di kota Gangreung. 주님을 얼마나 사랑하는지 아무도 알지 못해. 내가 주님을 얼마나 사랑하는지 주님만이 알고 계셔. 내가 주님을 얼마나 사랑하는지 아무도 알지 못해. 내가 주님을 얼마나 사랑하는지 주님만이 알고 계셔. 당신은
Inkyo menolak untuk bersujud tidak hanya kepada kuil-kuil Jepang, bahkan dia menolak untuk bersujud kepada bendera Jepang dan kepada perintah orang-orang Jepang, yang mana banyak orang Kristen yang juga melakukan hal itu. Hal ini membawa kepada penderitaan dan penyiksaan yang lebih berat. Inkyo tidak pernah menyerah dan tetap bertahan dengan rasa syukur dalam memikul salibnya. Hasilnya, Inkyo sakit pada satu titik di mana sulit untuk disembuhkan. Dia dikirim ke bangsal kesehatan di penjara Daejeon. Dan dalam 3 hari kemudian, dia meninggal dengan tenang pada 16 Desember 1942. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 1 Petrus 4 ayat 13. Nah, teman-teman, bagaimana video tentang Inkyo tadi? Semoga video Inkyo tadi bisa menjadi berkat buat kita, menjadi semangat buat kita untuk tetap taat sama Tuhan apapun kondisinya dan menjaga iman kita tetap taat kepada Tuhan. Hari ini aku mau ngadain giveaway nih. Tada! Aku punya wireless headphone nih. Bagaimana sih dapetinnya? Teman-teman cukup rekam video teman-teman tentang kesaksian hidup teman-teman dengan diawali kata-kata, aku taat sampai saat ini karena kebaikan Tuhan di hidup teman-teman ya. Aku ulangi, rekam video dengan durasi kurang dari 10 detik dan diawali dengan kata, aku taat sampai saat ini karena. Aku contohin nih, aku taat sampai saat ini karena Tuhan pelihara keluargaku, Tuhan pelihara pekerjaanku dan pelayananku. Nah, cukup mudah kan? Teman-teman cukup tag ke Instagram Komna Kanaan sebagai story teman-teman ya, di @komnakanaan. Atau teman-teman bisa post video teman-teman di Facebook Komisi Anak GKJ Kanaan. Atau juga teman-teman bisa kirim ke koordinator kelas Zebaut. Yuk kita tutup ibadah ini, kita tutup firman ini dengan doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ajar kami selalu taat kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut dan ajar kami untuk tidak meragukan kesetiaan dan kekuatan-Mu. Engkau sangat baik bagi kami, Tuhan yang luar biasa. Berkati kami, agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama adalah persembahan dikumpulkan ke dalam amplop. Setelah kita bertemu nanti di gereja, amplop tersebut bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Yang kedua adalah persembahan bisa ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 074091429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami, kiranya Tuhan terima dan kuduskan. Berkati orang-orang yang mengelolanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Wah, firman kali ini menguatkan banget ya. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh meragukan Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan.
Betul banget nih Kak. Nah, sebagai respon hati kita terhadap firman Tuhan hari ini, kita nyanyikan lagu "'Tis So Sweet to Trust in Jesus". Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know that said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend, and I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali datang menghadap kehadirat-Mu menaikkan puji dan syukur. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga ibadah ini dapat berjalan dan selesai dengan baik. Selanjutnya Tuhan, berkati kegiatan kami hari ini. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap langkah perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita bersatu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita udah selesai nih Kak. Tapi kayaknya ada satu deh yang kurang. Kita mau nyanyi ini sama-sama lagu selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan September. Musiknya Abayu. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan September ini ya. Kasih dan damai Tuhan selalu menyertai kalian. Ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan ya. Stay at home dan jangan keluar dulu kalau tidak penting dan tidak mendesak. Happy Sunday. and May God bless you. Sampai jumpa minggu depan Sampai ya. jumpa minggu depan. Bye-bye.